Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayurita Afifah Yufi Nur Aini dari kelas 11 IPA 4. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu materi termodinamika. Sebelumnya, apa sih termodinamika itu? Konsep ilmu termodinamika adalah usaha untuk mengubah kalor menjadi energi, termasuk proses dari aliran energi tersebut dan akibat yang dihasilkan oleh perpindahan energi tersebut. Sebelum saya menjelaskan tentang hukum termodinamika dan proses-proses termodinamika, saya akan menjelaskan tentang usaha sistem terhadap lingkungan. Persamaan usaha yang dilakukan gas dapat ditulis sebagai persamaan berikut, yaitu W sama dengan P dikali delta V sama dengan P dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Keterangannya adalah P sama dengan tekanan gas yang satuannya Newton per meter persegi, dan delta V sama dengan perubahan volume yang satuannya biasa ditulis meter kubik, dan juga W sama dengan usaha yang dihasilkan gas yang biasa ditulis persamaannya adalah Joule. Yang selanjutnya yang saya jelaskan yaitu perubahan energi dalam delta U. Perubahan energi dalam delta U ini tidak bergantung pada proses bagaimana keadaan sistem berubah, namun hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir sistem tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum termodinamika. Yang saya akan jelaskan yaitu hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukan oleh sistem. Persamaannya dapat ditulis dengan Q sama dengan delta U ditambah W. Penjelasan untuk tanda Q dan W yaitu jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, maka W bertanda positif. Sedangkan jika sistem menerima usaha dari lingkungan, maka W bertanda positif, bertanda negatif. Dan selanjutnya, jika sistem menerima kalor dari lingkungan, maka Q bertanda positif. Sedangkan jika sistem memberikan kalor terhadap lingkungan, maka Q bertanda negatif. Selanjutnya ada proses-proses termodinamika. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu proses isochorik, yaitu proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan volume tetap. Persamaannya berlaku jika usaha W sama dengan 0, maka Q sama dengan delta U, sehingga dapat dihasilkan Q sama dengan 3/2 dikali N dikali R besar dikali T dikali dalam kurung T2 dikurang T1. Yang selanjutnya yaitu proses isochorik. Yang selanjutnya yaitu proses isobarik, yaitu proses termodinamika yang terjadi pada gas dalam keadaan tekanan tetap. Berlaku jika persamaannya usaha W yaitu W sama dengan P besar dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Perubahan energi dalam delta U yaitu delta U sama dengan 3/2 dikali P besar dikali dalam kurung V2 dikurang V1, sehingga dapat dihasilkan Q-nya adalah 5/2 dikali P besar dikali dalam kurung V2 dikurang V1. Yang selanjutnya yaitu proses isotermik. Proses isotermik ini merupakan proses termodinamika yang terjadi pada gas jika
keadaan suhunya yaitu tetap. Berlaku persamaannya jika usaha W sama dengan N dikali R dikali R besar dikali T besar dikaliin V2 per V1. Perubahan energi dalam delta U-nya yaitu sama dengan 0. Maka kalor Q-nya sama dengan W. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses adiabatik. Proses adiabatik ini merupakan proses termodinamika yang berlangsung tanpa adanya pertukaran kalor antara sistem dan juga lingkungan. Proses ini berlaku jika persamaan usaha W sama dengan 1 per Y dikurang 1 dikali dalam kurung P1 dikali V1 dikurang P2 dikali V2. Karena kalor Q sama dengan 0, maka sehingga delta U-nya sama dengan minus W. Y-nya sama dengan konstanta Laplace. Itu merupakan proses-proses yang terjadi pada termodinamika. Yang selanjutnya yang akan saya jelaskan juga yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor ini merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 derajat Celcius yang dinyatakan dengan persamaan C sama dengan Q per delta T. Kapasitas kalor gas dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kapasitas kalor pada tekanan tetap yaitu Cp dan pada volume tetap yaitu Cv. Nah, persamaannya dapat dituliskan yaitu Cp sama dengan Qp per delta T dan Cv sama dengan Qv per delta T. Pada proses isokorik, Qv sama dengan delta U, dan sedangkan pada proses isobarik Qp sama dengan delta U ditambah P kecil dikali delta V. Diperolehlah sama dengan Cv sama dengan 3/2 dikali N kecil dikali R besar, dan Cp sama dengan 5/2 dikali N kecil dikali R besar. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal tentang termodinamika ini. Soalnya adalah 1 mol gas ideal monoatomik dengan Cp sama dengan 5/2 dikali R besar dalam kondisi isobarik mengalami perubahan pada tekanan 105 PA sehingga volumenya menjadi 3 kali lipat dari volume awal. Jika diketahui volume awal adalah 20 liter, maka kalor yang diserap gas adalah, pembahasannya adalah diketahui volume awal atau V1-nya sama dengan 20 liter. Maka kita ubah menjadi 2 dikali 10 per min 2 meter kubik. V2-nya atau volume akhirnya yaitu 2 dikali V volume awal. Maka sama dengan 2 dikali 2 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 2 meter kubik. Dan yang diketahui lagi P-nya sama dengan 105 PA. Nah, jadi yang kita gunakan yaitu rumus Q sama dengan delta U ditambah W. Q-nya sama dengan 3/2 dikali N kecil dikali R
dikali delta T ditambah P kecil dikali delta V. Maka Q-nya sama dengan 3/2 dikali P kecil dikali delta V ditambah P kecil dikali delta V. Q-nya sama dengan 5/2 dikali P kecil dikali delta V. Q-nya sama dengan 5/2 dikali P-nya tadi 105 kita masukkan dikali delta V-nya yaitu dalam kurung 4 dikali 10 pangkat minus 2 dikurang 2 dikali 10 pangkat minus 2. Maka Q-nya sama dengan 5/2 dikali 105 dikali 2 dikali 10 pangkat minus 2. Maka Q-nya diperoleh sama yaitu 5000 Joule. Jadi kalori yang diserap gas adalah sebanyak 5000 Joule. Jadi saya akan melakukan percobaan tentang hukum 1 termodinamika. Alat dan bahannya ada 2 buah balon, yang satu berisi air dan satu tidak berisi air. Selanjutnya ada lilin yang ditaruh di dalam gelas. Jadi yang pertama ini kita lakukan uji coba kepada balon yang tidak berisi air. Kita letakkan di atas gelas yang berisi lilin yang menyala. Yang selanjutnya kita lakukan uji coba kepada balon yang berisi air. Dari percobaan yang telah kita lakukan, dapat dilihat jika balon yang tidak berisi air akan meletus jika terkena panas dari lilin yang berada di dalam gelas. Sedangkan balon yang berisi air tidak meletus jika terkena panas lilin yang berada di dalam gelas. Mengapa hal itu terjadi? Karena balon itu merupakan benda yang terbuat dari karet dan bersifat elastis. Karet dari balon yang tanpa air, jika didekatkan dengan api, pasti akan menjadi sangat lemah dalam menahan tekanan udara dari dalam balon dan menyebabkan balon tersebut akan meletus. Kemudian, ketika api didekatkan pada balon yang berisi air, air tersebut akan menyerap sebagian panas yang berasal dari lilin tersebut, dan karet balon menjadi tidak terlalu panas, sehingga karet dari balon masih bisa menahan tekanan udara dari dalam balon yang membuat balon itu tidak akan meletus. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari uji coba tersebut yaitu percobaan ini berhubungan dengan hukum 1 termodinamika. Nah, hukum 1 termodinamika ini merupakan hukum yang menyatakan kekekalan energi, yaitu energi yang tidak dapat dihancurkan ataupun dibuat, melainkan energi dapat ditransfer atau diubah jadi satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam percobaan pertama, yaitu balon yang tidak ada air, energi panas dari api lilin berpindah ke balon. Namun, sistem balon tidak dapat menahan energi panas dari lilin, sehingga mengakibatkan balon tersebut meletus dan energi panas menyebar. Sedangkan dalam percobaan kedua yang menggunakan balon berisi air, energi panas dari api lilin ke balon yang berisikan air. Sistem balon dapat menahan energi yang diberikan oleh sistem lilin, karena balon yang berisikan air dapat menyerap sebagian besar energi panas yang diberikan oleh lilin. Karena tekanan di sistem balon semakin tinggi, mulut gelas tertutup
tertutup sepenuhnya oleh balon, yang mengakibatkan lingkungan tidak bisa mempengaruhi sistem lagi. Proses ini bisa dinamakan dengan sistem tertutup. Karena tidak adanya lagi pengaruh dari lingkungan yang berupa sirkulasi udara, maka api pada lilin akan padam. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh energi dari sistem lilin telah berpindah ke sistem balon. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem termodinamika. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.